Salam, rahayu, dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Mari kita simak dan nikmati kembali lanjutan kisah penangsang dalam Kidung Tahta Asmara karya Nasirun Purwokatu. Kisah legenda penangsang dalam Kidung Tahta Asmara kali ini telah memasuki episode ke-50 dengan judul Heran Undangan. Saudara, di episode yang lalu telah dikisahkan bahwa prosesi pelantikan Sultan yang baru di Demak Bintoro, di mana Raden Bagus Mukmin telah dilantik menjadi Sultan keempat Keraton Demak Bintoro oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Namun hal itu menjadi buah pikiran dan kegelisahan tersendiri bagi Sunan Gunung Jati. Dalam prosesi pelantikan tersebut tidak hadirnya penghulu Waliul Amri Sunan Kudus beserta muridnya putra Pangeran Sekar Sidhoing Lepen Adipati Jipang Panulan yang bernama Haryo Penangsang. Itulah yang membuat kegundahan dan kegelisahan Sunan Gunung Jati. Demikian juga Sunan Kudus sebagai penghulu Waliul Amri di Kasultanan Demak Bintoro. Jadi undangan itu tidak sampai kepada Kang Mas Haryo Penangsang. Haryo Panuntas mengulang pertanyaannya seakan ingin mendapat jawaban lebih tegas dari sang kakak yang tak lain adalah Adipati Jipang Panulan yang bernama Haryo Penangsang. Dan lelaki muda yang ditanya pun menggeleng mantap. Tak ada seorang pun prajurit Demak yang datang ke Jipang dalam sepekan ini di Mas Panuntas. Haryo Panuntas pun mengernyitkan keningnya seolah berpikir keras. Ada kaget yang mendadak menyentak benaknya. Ada heran yang tiba-tiba menyelinap masuk dalam hatinya. Jawaban yang didengar dari kakaknya Haryo Penangsang benar-benar membuatnya terseret dalam kecamuk pertanyaan. Undangan ke Jipang tidak sampai ke Kang Mas Penangsang. Bagaimana bisa terjadi surat resmi Kasultanan tidak sampai ke tujuan? Benar-benar mengherankan. Demikian ungkapan Haryo Panuntas penuh penasaran. Panuntas tercenung, ada bingung bercampur heran yang memantik penasarannya. Karena menurut Raden Pamekasan seluruh Sentana dan Nayaka Kadipaten Bawan Demak telah diundang, termasuk Penangsang yang selain Sentana juga seorang Nayaka selaku Adipati di Jipang Panulan. Dan lebih-lebih lagi Penangsang adalah Sentana yang pernah dicalonkan menjadi Sultan. Jadi sangat aneh kalau ketiga datangannya itu karena ia tak mendapatkan undangan dari Kasultanan.
Dan Haryo Panuntas pun menceritakan tentang undangan itu yang dikirim oleh pamandanya Haryo Pamekaas. Undangan itu telah Pamanda kirim sebelum pelantikan di bulan yang lalu, bersamaan dengan surat yang Pamanda kirim ke Panti Kudus dan dalam Mantingan. Namun menurut Kang Mas Gunung Jati, undangan yang ke Mantingan tidak sampai padanya. Itu yang kemudian sempat membuat Pamanda heran. Dan sekarang ternyata jawaban dari penangsang pun sama, bahwa undangan Kesultanan tidak sampaikan Jepang. Haryo Panuntas pun benar-benar dibuat penasaran. Dan saat ia larut dalam kebingungan, penangsang menepuk pundaknya dan berkata, "Tak perlu kamu pikirkan, Dimas Panuntas, karena ada ataupun tidak ada undangan itu, bagi Kang Mas tetap sama saja. Penangsang telah memutuskan untuk tidak akan datang, karena tanpa pelantikan pun Prawoto telah sah menjadi sultan sejak ia ditetapkan. Maka penangsang tak pernah kecewa meskipun tidak mendapatkan undangan. Jangan terlalu dipikirkan, Dimas Haryo Panuntas." Demikian tegas Haryo Penangsang kepada sang adik yang bernama Haryo Panuntas. Panuntas melihat ketidakacuan dan wajah kakaknya. Dari sorot mata yang tajam mengacuhkan, dari bahasa wajah yang seolah tak memperdulikan, ia melihat sikap yang tidak lagi peduli dengan yang telah menjadi keputusan. Sesuatu yang telah ia pilih sejak putra sulung Pangeran Sekar itu mengundurkan diri sebagai Manggoloyudo Demak Bintoro. Sejak ia memantapkan diri untuk lebih memikirkan Kadipaten Jipang Panulan dan meninggalkan Kesultanan Demak Bintoro. Dimas Haryo Panuntas, kau sendiri tahu bahwa Kang Masmu ini sudah sejak awal tak berniat untuk ikut meributkan takhta Demak. Kalau bukan karena Eyang Kudus dan Romo Mataun yang mendorong, Penangsang pun takkan hadir dalam permusyawaratan Walyu Amri. Penangsang datang karena mendengar kabar Prawoto mengundurkan diri. Jadi niatku bukan untuk menduduki takhta, melainkan hanya menyelamatkan tampuk kepemimpinan. Maka kalau sekarang Prawoto dilantik, itu memang hak dia menjadi pengganti Pamanda Trenggono. Demikian penegasan Adipati Rio Penangsang kepada sang adik Haryo Panuntas, dan Panuntas pun mengangguk, dan ia telah memahami pemikiran kakak sulungnya tersebut yang tak akan turut campur lagi dalam pergantian kepemimpinan Kesultanan Demak Bintoro. Meskipun Sunan Kudus sudah memberikan pandangan tentang wasiat terakhir Pangeran Sekar, wasiat yang meminta untuk mempersiapkan keturunannya menjadi sultan pengganti Sultan Trenggono. Jadi kamu tak perlu berpikir macam-macam, Dimas Panuntas. Apa yang Penangsang sampaikan ini adalah pilihan yang telah kupegang erat menjadi sebuah keputusan. Maka tolong sampaikan kepada Pamanda Pamekaas, meskipun Penangsang tak hadir dalam pelantikan,
tetap menerima seluruh keputusan. Penangsang tetap mengakui Prawoto sebagai seorang pemimpin, seorang sultan yang wajib dijunjung tinggi oleh Adipati Jipang. Dan sekali lagi, Penangsang tak pernah merasa sedih ataupun kecewa meskipun undangan itu tidak sampai ke Jipang. Demikian ucapan Haryo Penangsang kepada sang adik Haryo Panuntas dengan sangat tegas dan gamblang. Haryo Panuntas kembali mengangguk mendengar pernyataan kakaknya tersebut. Sejenak ia lalu melemaskan kepalanya sambil menggeleng dan mendongakkan pandangan. Sepintas ia menikmati langit cerah yang telah memudarkan cahayanya. Rupanya hari telah beranjak sore dan panas matahari yang ia lalui ketika meninggalkan Demak telah menghilang dari langit Jipang. Di keleluasaan cakrawala yang membentang hanya terlihat awan-awan putih yang terus bergerak ke barat dengan tenang. Selepas subuh ia telah pergi bersama ayah angkatnya Sunan Gunung Jati meninggalkan Demak. Keduanya berpamitan kepada Raden Pamungkas untuk pergi ke Kudus dan Jipang Panolan untuk mencari tahu tentang ketidakhadiran Sunan Kudus dan Haryo Penangsang yang menurutnya merupakan sebuah keanehan. Kita harus bertabayun dulu, pesan Sunan Gunung Jati padanya. Mencari tahu sebab musababnya, jangan langsung mengambil kesimpulan siapa yang salah, karena kita belum tahu kejelasannya. Saya mempercayai bahwa Pamungkas sudah mengirimkan undangan tersebut, namun saya juga tak bisa menuduh kalau Romo Kudus dan Haryo Penangsang sebegitu mudah menyepelekan undangan kesultanan itu. Demikian ungkap Sunan Gunung Jati pesannya kepada anak angkatnya Haryo Panuntas. Maka saat menjelang ketika mereka sampai di perbatasan Undaan, keduanya lalu berpisah jalan. Sunan Gunung Jati memacu kudanya ke arah timur laut, mengikuti jalan setapak menuju arah ke Kudus. Ulama Cirebon itu ingin mendapatkan kejelasan dari Sunan Kudus yang tidak datang untuk melantik sultan yang baru di Demak Bintoro. Sementara Panuntas melarikan kudanya lurus ke arah timur menuju jalan ke kanan yang mengarah ke Kadipaten Jipang Panolan. Ia ingin mendapatkan jawaban tentang ketidakhadiran Penangsang sebagai orang yang pernah diajukan sebagai calon sultan. Dan sampai di Jipang ketika sore mulai menjelang, Haryo Panuntas langsung disambut Penangsang yang sedang berdiri di serambi pendopo. Sang Adipati Jipang itu tengah menikmati suasana menjelang senja sambil memperhatikan keceriaan burung-burung manyar. Burung kesukaannya yang ia biarkan membuat sarang di pohon tanjung di pojok halaman pendopo Kadipaten Jipang Panolan. Tiap pagi ia sering berlama-lama memperhatikan burung-burung berwarna coklat bintik hitam itu berterbangan di sekitar sarang yang bergantungan, memperhatikan burung-burung kecil yang ribut berebut bunga-bunga tanjung yang putih kuning bermekar.
juga menjelang datang rembang petang saat mereka masuk sarang pulang ke kandang. Setelah seharian berterbangan mencari makan di sawah dan ladang-ladang petani, jerit-jeritnya yang riuh bagaikan irama alam menyambut datangnya senja yang mulai muncul di seberang pengawan musuh, mengambang menyeberang melewati bengawan sore dan meredupkan langit di atas pendopo Kadipaten Jipang Panuan. Kamu tahu kenapa Kang Mas suka dengan burung manyar Dimas Haryo Panuntas? Ucap penangsang membiarkan lamunannya. Haryo Panuntas yang ditanya mendadak tergagap karena dalam benaknya ia masih memikirkan undangan yang tidak sampai ke Jipang. Lelaki muda itu masih dicekam keheranan ketika surat undangan resmi Kasultanan tidak sampai ke tujuan. Lalu dengan tersenyum ia menjawab, karena jerit-jeritnya yang Kang Mas. Penangsang yang sejak lama tengah mendongakkan pandang tersenyum mendengar jawaban adik bungsunya tersebut. Dimas Panuntas, coba kamu perhatikan apa yang harus diperhatikan Kang Mas, jawab Haryo Panuntas. Dan Haryo Penangsang pun bertanya kembali kepada Panuntas, kamu lihat burung-burung itu sedang apa, Mas? Panuntas mencoba lebih cermat memperhatikan. Sejenak ia pun mengamati beberapa burung yang tengah mematuhi sarangnya. Bangunan sarang yang bergelantungan yang tersusun dari jalinan helai daun alang-alang. Beberapa burung berputar-putar sambil paruhnya merusakkan susunan yang sudah ia buat. Helai daun yang telah rekat melingkar tengah berusahakan untuk lepas dari rakitan. Dan makin kencang burung-burung itu mematuk, makin banyak helai daun yang terlepas, berterbangan dan dibawa angin senja lalu jatuh ke bawah. Ada sehelai yang jatuh di kaki kanan Panuntas dan langsung dipungutnya sambil berucap, mereka sedang marah Kang Mas. Maksudnya? Tanya Haryo Penangsang. Bukankah burung-burung itu tengah membongkar sendiri sarangnya? Sarang yang sudah terbangun rapi sedang ia rusakkan dengan paruhnya. Demikian penegasan sang adik Haryo Panuntas kepada kakaknya Adipati Haryo Penangsang. Saudara, demikian dari kisah legenda Penangsang dalam Kidung Tata Asmara. Sampai bertemu kembali di cerita selanjutnya. Salam Rahayu, salam budaya, sampai jumpa.